Kali ini saya akan merangkum sebuah film action bertema kriminal yang berjudul Face Off yang rilis pada tahun 1997. Kisah dimulai setelah 6 tahun berlalu kejadian tragis yang dialami oleh Sean. Sean adalah seorang agen FBI yang ingin sekali menghapuskan kejahatan di muka bumi ini. Di tempat lain, diperlihatkan seorang pria bernama Castor Troy. Ia memasang bom di salah satu pilar di sebuah gedung. Seorang rekan dari Sean memberitai bahwa seorang yang bernama Pollux Troy diketahui menyewa sebuah pesawat pribadi. Pollux sendiri adalah adik kandung dari Castor Troy, orang yang memasang sebuah bom di salah satu pilar pada sebuah gedung. Ketika pesawat Troy bersaudara akan lepas landas, para agen FBI berhasil mengepung dan mengejar pesawat tersebut. Dua bersaudara ini dikenal cukup sulit untuk ditangkap, maka jangan salahkan nasi jika sudah menjadi bubur. Dan ketika ada kesempatan, semua agen atau semua pihak kepolisian pastinya akan selalu siap untuk membasmi kejahatan. Namun sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan capek juga. Pada akhirnya Troy bersaudara dapat ditangkap setelah Pollux tertangkap terlebih dahulu. Dan sekarang Castor pun telah tertangkap karena ia sudah terpojok dan terhempas jauh akibat terdorong oleh knalpot bobok sebuah pesawat. You think I'm bluffing? Maybe I am. You're not having any fun, are you, Sean? I'm scared, Sean. Okay. Singkat waktu, rekan Sean memberitai bahwa ia menemukan sebuah disket milik Pollux Troy, dan setelah disket itu dibuka, ternyata berisi tentang simulasi atau tentang rancangan sebuah bom. Mengetahui hal itu, terlihat amarah Sean tidak bisa disembunyikan karena Sean berpikir bahwa setelah mereka tertangkap, maka usai sudah kejahatan tentang mereka berdua. Oh, tentunya tidak sesederhana itu, Pak Lurah. Kemudian Sean dibawa ke sebuah tempat atau sebuah ruangan khusus untuk diperlihatkan tentang teknologi yang mungkin belum viral pada saat itu. Sean pun terkejut ketika tahu bahwa Castor Troy masih hidup, meskipun ia hanya bisa terbaring tidur tanpa merasakan sesuatu hal apapun. Oh, God. You're keeping... Kemudian rekan Sean menjelaskan tentang maksud mengapa ia dibawa ke tempat itu. Rekannya itu menawarkan sebuah ide gila untuk melakukan perubahan fisik dengan tingkat kemiripan yang hampir tidak dapat dibedakan dengan yang aslinya. Dari mulai wajah, rambut, kulit, pita suara, dan hingga kotorannya pun dipastikan juga sama. You think that I want to do this? You want to take his face and mine? Borrow. Di hari berikutnya, Sean mencoba untuk menggali informasi dari orang-orang yang dianggap dekat dengan Castor Troy, tentunya selain Pollux Troy. Namun hal itu tidak mendapatkan hasil apapun. Singkat cerita, setelah berpamitan kepada istrinya tercinta, dengan terpaksa Sean mau melakukan aksi gila tersebut demi untuk mencari tahu tentang bom yang dirahasiakan dan disembunyikan oleh Pollux. Something. Okay, let's go. Meskipun sempat ragu, tapi Sean tetap akan melakukan misinya tersebut meskipun dengan terpaksa dan merana.
Setelah operasi tersebut selesai, Sean kaget melihat dirinya yang sudah berubah menjadi Castor Troy. Sean pun sempat berontak ketika melihat wajah barunya itu. Hey, you okay? Sean! Sean! Cerita pun dimulai ketika Sean dikirim masuk ke sebuah penjara, tentunya sebagai narapidana. Ia dipasangkan sepatu magnet untuk mencegah para tahanan melarikan diri dari sana. Semua petugas merasa kaget dengan kemunculan wujud Castor tersebut, hingga mereka menganga, tidak terkecuali dengan Pollux Troy adiknya. Lalu Sean dihajar oleh musuh-musuh lama dari Castor Troy yang asli. Dan singkat cerita, dengan percaya diri, Sean mendapatkan informasi penting dari Pollux tentang bom yang dipasang tempo hari. What? Thank you. Di luar dugaan, Castor yang asli terbangun dari komanya. Kemudian dia menghubungi anak buahnya untuk membawa Dr. Walsh dan memaksanya untuk melakukan operasi wajah Sean kepada dirinya. Dan masalah baru muncul ketika Sean berhasil mendapatkan lokasi bom tersebut dan berharap Tito dan rekan lainnya menjemput. Namun yang datang adalah Castor Troy yang asli dengan wujud Sean Archer. Kini Castor Troy yang asli menikmati hidup barunya sebagai Sean Archer, dan dia bebas memiliki semua yang Sean punya, termasuk dengan istrinya juga. Kini Castor memanfaatkan wewenangnya itu untuk membebaskan Pollux dari penjara dengan maksud ingin melakukan kesepakatan berupa kerjasama untuk menemukan bom tersebut. Namun ia memiliki rencana lain untuk menjadikannya sebagai pahlawan dengan menjinakkan bomnya tersebut. You're supposed to be snitching, making me look good. Know that. Thank you. Next question. What about when I become an American hero for... Brother, we're going straight. Terlihat Sean palsu dengan santai menghadapi bom yang hanya menyisakan beberapa detik sebelum bom itu meledak. Dan berkat aksi heroiknya itu, kini ia mendapatkan banyak apresiasi dari semua orang. Interception. Now our side's got the ball. I wouldn't mind giving him a message. Suatu hari, Sean asli sengaja membuat keributan dengan petugas di penjara itu. Setelah ia tahu hanya dengan cara itu agar sepatu magnetnya itu bisa dilepas, dan rencananya itu berjalan dengan lancar, ia berhasil membuat kerusuhan di penjara tersebut hingga ia berhasil melarikan diri dari sana. Sementara itu, Sean yang asli mencoba untuk memperingatkan istrinya dan dengan terang-terangan menelepon Castor asli untuk memprovokasinya. Kemudian Sean mendatangi Dietrich, teman lamanya yang juga merupakan orang yang menjual bom kepadanya. Sean disambut baik oleh Dietrich dan kawan-kawannya. Pastor Troy! What are you doing? Tidak lama setelah itu, Pollux berhasil menemukan lokasi Sean dan ia segera memberitai hal itu kepada Castor Troy yang asli. Tidak menunggu waktu lama, para pasukan FBI menyergap rumah Dietrich dan langsung melakukan penyerangan terhadap Castor Troy palsu tersebut. Merasa dilema akan hal itu ketika ia harus melindungi anak kecil dan juga melawan para teman FBI-nya tersebut. Hey, drop it. Told him not to fuck with me.
Take the boy and get out of here. Ketika Sean terpojok oleh Castor yang dibantu oleh anggota FBI yang lain, ia melarikan diri ke atap rumah tersebut dan menemukan Pollux di atas sana. Dan dengan sekali serangan, Sean berhasil mendorong jatuh Pollux hingga ia tewas disaksikan oleh Castor sendiri. Setelah kejadian melelahkan itu, kemudian Sean memberanikan diri untuk pulang ke rumahnya dan menemui istrinya. Eve terlihat ketakutan dengan Sean dan mencoba menjelaskan apa yang telah terjadi. Sean yang hanya memiliki bukti bahwa Sean yang asli adalah dirinya dengan memeriksa golongan darah mereka berdua. Dan diam-diam Eve mencuri sampel darah Castor dan mengujinya sendiri. Ia shock karena semua yang dikatakan Castor palsu itu ternyata benar adanya. Thank you for trusting me. Sean pun datang dan menceritakan kenangan masa lalunya bersama Eve. Hingga akhirnya ia percaya bahwa pria di depannya itu adalah suaminya yang asli. Dan Castor pun tiba-tiba terbangun dan segera menuju rumah sakit untuk menemui istrinya. Untung saja Sean dan istrinya menyadari hal tersebut. Excuse me, Mr. Archer. Sean mengatakan setelah atasannya yang bernama Victor telah tiada, tentunya yang akan menggantikan posisi Victor itu adalah Castor. Kesempatan untuk membalas perbuatan Castor akan semakin sulit. Namun Eve mengatakan masih ada kesempatan untuk mereka lakukan, yaitu ketika di hari pemakaman Victor esok hari. A sacramenty et caritas Dei et communications Dan aksi baku tembak pun kembali terjadi setelah Sean dan Castor saling menodongkan senjata. Hello, Wanda? Wanda, this is Eve Archer. I have something crazy to tell you. The penalty? What? That's a capital crime to try to kill an ex. Giovanni, he's not your father. Hear my voice. Ah, good girl, Chen. Castor yang merasa terpojok pun dengan licik meminta Jamie untuk menembak orang yang menyanderanya. Karena ketidaktahuan Jamie, akhirnya ia menembak Sean yang asli. Dan Jamie yang merasa kebingungan dengan naluri kewanitaannya akhirnya memberanikan diri menyerang Sean palsu tersebut setelah ia merasa terancam dengan senjata yang diarahkan padanya. Kemudian Castor yang terluka pun melarikan diri dengan menggunakan sebuah kapal. Sean yang melihat hal itu tentunya tidak tinggal diam, dan ia pun segera mengejarnya.
dan setelah kapal mereka menabrak dan terbakar, kemudian mereka pun melanjutkan pertempuran mereka di daratan. Petugas FBI pun mulai berdatangan dan mengamankan lokasi tersebut. Sean terkejut karena petugas itu mengetahuinya, dan akhirnya semua kebenaran terungkap dengan indah. Gonna be okay. Akhirnya Sean dapat berkumpul kembali dengan keluarganya setelah melakukan tindakan operasi dengan mengembalikan semuanya. Daan kehidupan tidak akan selalu berjalan dengan semestinya, karena itu disebut kehidupan. Selalu terdapat sebuah masalah dalam kehidupan, dan itu adalah perjalanan. Semoga kita selalu dijauhkan dari orang-orang berbahaya. This is Adam. I'm Adam. My name's Jamie.